Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bin. Waalaikumsalam, Pak Endi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, Pak Bin. Kemarin kita sempat omong-omongan tentang hobi. Tapi kok waktu kemarin itu kok kayak ada yang mau disampaikan. Ada apa kira-kira, Pak Bin? Iya, Pak Endi. Kemarin sebenarnya mau cerita, kok saya lupa. Terlalu asik ngomong hobi tadi loh, Pak Endi. Iya. Terus saya nyari Pak Endi nggak ketemu dari kemarin. Saya punya masalah, Pak Endi. Masalah apa kira-kira? Ayo. Masalah anak-anak di kelas. Gimana? Nah, ya karena biasanya saya masuk jam siang, rasanya nggak nyaman. Loh, kenapa kok nggak nyaman wong di kelas di sekolahan kok nggak nyaman? Ada apa kok nggak nyaman? Gini, Pak Endi. Di sekolah saya itu mulai dari ajaran tahun ini itu kelas laki dan kelas cowok itu dipisah, Pak Endi. Ya. Jadi ya pasti rasanya berbeda. Terus persiapannya harus pasti berbeda. Biasanya kalau ada anak cewek sekarang cowok tok. Jadi rasanya nggak nyaman. Sebetulnya kan harusnya tambah nyaman, Pak Bin. Kita nggak malu. Nggak nyaman lagi dalam apa kira-kira? Ini namanya anak cowok kalau jam siang, apalagi kalau anak cowok itu anak SMA gitu, Pak Endi. Titik fokusnya itu enggak lama, Pak Endi. Mungkin penuh fokus itu ya 10 sampai 15 menit. Apalagi dengan jam siang yang ngantuk, lapar. Nah, jadi pas saya masuk ya banyak yang tidur, terus fokusnya itu larinya ke HP, terus ngomong-ngomong sendiri. Jadi rasanya itu enggak enak atau enggak nyaman lah masuk kelas. Oh, begitu ya. Kalau gitu ya memang ya kurang kondusif begitu. Terus kira-kira harapan dan karepnya Pak Bin ini gimana? Saya pengen Dengan saya ini. saya pengen masuk kelas, terus pembelajaran menyenangkan, anak-anak mau memperhatikan. Kemudian rencana saya mulai masuk sampai keluar ya menyenangkan, Pak Indi, pembelajarannya. Oh, begitu ya. Geng, 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 geng. Terus masalahnya apa tadi? Saya kok Anu, kayak lali. Masalahnya tadi anak ngantuk gitu ya. nggih betul, Pak Indi. Anak bawa HP. Nggih Loh, betul. memang bolehkah bawa HP ke sekolah ini, Pak Bin? Boleh, Pak, sementara. Kalau ini mulai pandemi, Pak Indi. Kalau Ya. dulu sebelum pandemi tahun 2000 ya 2019 2020 itu HP itu masih dilarang. Oke. Terus kemudian selama pandemi kan kita
dilaksanakan pembelajaran daring. Dan Oh mau iya, tidak iya. mau pasti menggunakan HP dari situ. Nggih. Nah, kemudian setelah pandemi berjalan 2 sampai 3 tahun, pas pertama masuk itu enggak langsung 100% luring atau tatap muka, tapi kombinasi Iya. separuh daring, separuh luring. Nah, akhirnya HP itu masih dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian untuk saat ini, untuk pelarangan HP itu masih belum bisa ditegakkan lagi, Pak Andi. Jadi ya HP masih diperbolehkan. Terus pernah ditanya, ada yang bilang, Pak saya bawa HP itu buat antar jemput orang tua. Terus jadi berangkat dari sekolah itu diantar ayah atau keluarganya, nanti pulang dijemput. Itu ada satu alasan Pak Edi. Iya. Itu alasan anak-anak itu ya. Sebetulnya Ya betul. alasannya kurang maton kalau untuk antar jemput. Kan kalau sekolah kan sudah ada jadwal tertentu ya Pak Bin ya. Wah. Terus dengan kondisi Pak Bin tadi sudah bercerita tentang kondisi di kelas, tentang harapannya Pak Bin. Masalahnya itu tadi anak-anak tertidur, ada yang bermain HP. Terus rencana ke depannya Pak Bin ini gimana dengan kondisi seperti itu? Mungkin dari saya sendiri mungkin kita sebagai guru kan ya tidak bisa menyalahkan siswa sih sebenarnya Pak Endi. Ya, Awalnya kelas campur, sekarang kelas lagi misalnya. Tapi mungkin dari saya pribadi itu pembelajarannya mungkin kurang menarik mungkin Pak Endi. Terus kurang menyenangkan mungkin dari model atau media mungkin. Jadi di kelas itu biar menyenangkan. Terus yang kedua diskusi lah dengan teman-teman yang masuk kelas ini. oh maksudnya dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas laki-laki begitu? Teman sejawat yang Oke. nasib semenanggungan. Iya, 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 paham, paham. Jadi Terus? kita biar tahu apalah yang Oke. dirasakan teman-teman ya guru sejawat di kelas ini. Itu terus yang kedua, Yang anak yang bawa HP itu bagaimana penanganannya? nah kalau yang sementara untuk HP ini nanti mungkin yang pertama diskusi dengan pihak sekolah dulu, bapak kepala sekolah, apakah nanti gimana enaknya, karena ini kan enggak ke saya saja, karena hampir semua kelas ternyata sama tentang masalah HP. Terus kemudian bisa jadi nanti misalkan belum ada perlakuan atau gerakan dari sekolah, yang pertama HP dikumpulkan ke depan saja, dimasukkan keranjang, karena di kelas itu ada tempat yang bisa ditempati buat mengumpulkan HP. Oke, oke, Terus oke, yang oke, kedua, bagus. itu kita buat kesepakatan aja dengan anak-anak peraturan. Jadi selama pembelajaran itu ya fokus dengan pembelajaran, HP ditaruh. Terus ya kalau ngantuk ya cuci muka keluar. Jadi intinya itu nanti biar anak-anak itu yang dilakukan sesuai dengan keyakinan, dan tentu kalau dilanggar ya ada konsekuensi. Ngoten Pak Andi. Gitu ya. Enggak, enggak. Oke, tadi yang ada yang tertinggal tadi masalahnya. Bagaimana yang ngantuk atau tertidur? Gimana Pak Bin rencananya Ya mengatasinya? nanti Pak Andi, kalau yang tidur nggak dibangunkan, tapi ya gena-gena saja, pelan-pelan, namanya anak laki-laki. Kalau sudah tidur terus kita mau gebrak-gebrak ya pasti marah, kan ya nggak enak. Jadi nggak dibangunkan, pelan-pelan, kemudian ya disuruh cuci muka keluar, biar fresh. Habis itu baru melanjutkan pembelajaran. Enggak, 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 enggak. Betul, betul. Terus memang anjane suasana siang ya.
Iya betul Pak, panas, lapar, nanti ngantuk. kantuk itu datang. Oh, jadi kalau ngantuk tertidur itu eh, disuruh cuci muka sama Pak Bin ya? Ya, Iya ya, Pak, ya. biar melek Pak. Iya, betul. Oke. Eh, kayaknya masalah Pak Bin sedikit banyak sudah teratasi dengan rencana Pak Bin sendiri. Terus Insya Allah Pak. kapan aksinya sampean untuk melakukan apa yang sampean rencanakan tadi kira-kira? Yang pasti ya secepatnya Pak Endi. Mungkin ya beberapa hari ini akan saya coba. Lusa itu ada jam di kelas sini. Ya, mungkin Oke. lusa itu ya langsung saya coba praktekkan untuk yang buat keyakinan kelas. Terus kemudian HP itu bisa nanti pas masuk kelas. Dan setelahnya misalkan di luar kelas yang tidak ada jam ya diskusi dengan teman-teman, kemudian diskusi dengan di pemangku kebijakan, bapak kepala sekolah, dan lain-lain Oke. biar Terus teratasi. sebagai rasa tanggung jawab Pak Bin terhadap anak didik, apa kira-kira lagi untuk menangani dan menjalankan rencana ini? Ya tadi Pak Endi dilakukan segera. Ya tadi Segera. ya secepatnya, Oke. cepatnya. Karena biar ndak lama-lama nanti malah ndak nyaman masuk Iya, kelas. iya. Kita Iya. coba yang ya tadi banyak rencana tadi dicoba. Gak punya rencana lain kira-kira? Belum Pak Andi, nanti untuk yang ini dulu, nanti baru dipikirkan cara lain. Kalau misal yang di sini belum atau tidak sukses, Oke, pikirkan setelah. terima kasih sudah curhat dengan saya, padahal saya belum tentu bisa loh memberi solusi. Tapi Pak Bin ikhlas curhat dengan saya Oh, tidak lama dengan ini. kondisi anaknya yang seperti itu. Ya, bukan masalah Pak Bin sebetulnya, tapi masalah kita bersama untuk generasi penerus ini. Kiranya cukup mungkin Pak Bin ya? Nggih, matur Oke. nuwun Pak Andi. Nanti kita bertemu lagi kapan gitu ya? Nggih, siap. Nanti saya Iya. ceritakan Pak Andi Oke. hasil praktek saya. Iya, betul wis Berdasarkan kita rencana. kita evaluasi bareng apa yang kurang dan apa yang perlu dibenahi. Terima kasih Pak Bin atas Nggih, sama-sama Pak. persediaannya curhat dengan saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bin, barusan Pak Andi. jenengan curhat dengan saya tentang kita menjadi coach dan coach. Kira-kira eh, kita butuh refleksi atau mungkin koreksi lah sedikit. Nggih, Mohon dijawab, nggih. nggih siap Apa Pak Andi. apa yang sudah kita bicarakan tadi ini berjalan dengan baik, Pak Bin? Insya Allah baik Pak Andi. Insya Allah baik. Apa apa sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan, indikasi masalah, rencana dan tanggung jawab? Kira-kira sudah nggih? Insya Allah baik Pak Andi. Tadi nggih Iya. pertanyaan, eh, kemudian jawaban insya Allah sudah nyambung Pak Andi. Oke, Kemudian untuk alur tirtanya sudah sesuai termasuk ya? sudah sesuai 4 langkah itu. Oke. Mulai dari T tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian ada rencananya, rencana aksi dan
tanggung jawabnya. Insya Allah sudah ada semua Pak Indi. Oke, selanjutnya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dari kita curhat-curhatan tadi, coach dan coaching tadi? Sepertinya itu Pak Indi. Menceritakan cerita lebih jelas Pak Indi. Ya, Menceritakan cerita lebih jelas. kan namanya cerita kan banyak Pak Indi. Jadi buat cerita secara runtut terus pelan-pelan itu agak sulit untuk menata kalimat. Betul? Terus kadang-kadang saya menggunakan bahasa Indonesia kadang masih campur Iya. dengan bahasa Jawa. Memang betul Pak Bin, kita kalau bercerita itu kalau bisa jelas, pelan-pelan dan runtut. Betul. Terus apa yang Pak Bin lakukan untuk tetap dalam kondisi kita saling curhat tadi, kita sebelum melakukan dan saat melakukan coaching ini? Nah, karena memang saya yang mencari Pak Andi ya, saya yang bercerita, ya pastinya saya harus menyiapkan hati saya, menceritakan pengalaman saya, menceritakan masalah saya, itu. Terus kemudian mempersiapkan tentunya ya bahasa yang saya gunakan biar mudah dipahami itu juga harus saya persiapkan. Kemudian ya tapi kalau misalkan dalam menggunakan bahasa Jawa nggih mohon maaf Pak Andi. Oke. Kadang nggih keceplosan Iya. masih tetap keluar walaupun sudah Oke. dijaga. Oke, sama-sama. Terakhir Pak Bin, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki yang sudah kita lakukan ini tadi? Kira-kira apa? Kita mencoba terus Pak Andi. Betul. Kita mencoba terus berlatih terus. Karena namanya manusia itu kalau tidak diingatkan dia pasti lupa. Oke, terus? Jadi belajar terus, mengikuti alur tirta ini, karena alur tirta ini kan baru Pak Andi. Iya. Jadi paling tidak itu saya belajar dan mempraktekkan serutin mungkin, sesering mungkin. Iya. Itu yang pertama. Berarti Terus yang kedua, untuk mempertahankan suasana yang menyenangkan, Pak Andi. Kadang-kala kalau kena masalah kan kita ngomongnya kan penuh emosi, penuh iya. semangat. Berarti harus santai plus ada suguhannya ini berarti. Jadi paling tidak itu ada cemilan ya, cemilan sama minumnya ini. Oke, bagus. Wes, terima kasih untuk refleksinya. Sekarang sebagai umpan balik dari Kuce atau jenengan, apa yang Anda rasakan saat saya kucing tadi, saat saya melontarkan materi-materi pemantik, soal pemantik lah. Yang pertama senang Pak Adi. Senangnya kenapa? Ini ilmu baru Pak Adi. Jadi Ya. ini ilmu baru yang baru dapat saya, ilmu yang baru saya peroleh. Kemudian baru saya pelajari. Kemudian saya langsung mempraktekkan. Terus? Nah, saya senang. Terus yang kedua, jelas terbantu. Terbantu kenapa? Di sini ada teman curhat, teman ngobrol, teman sharing. Ya, kalau saya sendiri pasti ya pusing. Tapi dengan teman kita lebih ringan lah, lebih ringan. Walaupun ya intinya ya tetap dari saya. Iya. Saya, tapi lebih ringan.
saya enggak mikir saya sendiri tapi dibantu sama Pak Endi. Terus yang ketiga namanya juga masalah pribadi, ya termasuk aib Pak Endi. Jadi ada perasaan malu saat ya sebetulnya bukan aib, sebetulnya sama-sama dengan mungkin kita juga pernah mengalami. Oke, kira-kira itu Pak Bin, terima kasih. Kita sudah melaksanakan praktek kuce dan kucing pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan betul dan menularkan ke teman-teman kita. Terima kasih Pak Bin, sampai bertemu lagi kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih.